ada pesan baru. Emma, ada yang harus kulakukan di dekat sini. Jadi ayo kita ketemuan di sana. Sampai jumpa. Itu dari Tony, teman masa kecilku dari panti asuhan di Missouri. Yap, benar sekali. Aku berakhir di panti asuhan setelah ibuku meninggal dunia saat aku baru berumur 4 tahun. Namun keadaan menjadi lebih buruk lagi bagi Tony dan dia. Mereka ditinggalkan di luar pintu panti asuhan tanpa ada yang mengetahui siapa orang tua mereka. Dan sekarang disinilah aku dalam perjalanan mengunjungi makamnya sebagai peringatan kematiannya hari ini. Waktu berlalu sangat cepat. Aku hampir tidak percaya sudah 10 tahun berlalu. Aku membeli beberapa bunga lalu pergi ke kuburan. Tony sudah ada di sana menungguku. Aku tersenyum dan melambai, tapi hatiku terasa berat. Dulu ketika kami berusia 14 tahun, kami sangat dekat. Tony, Thomas, dan aku. Aku diam-diam punya perasaan ke Thomas, tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahunya. Semua terjadi begitu cepat pada hari itu. Kami masih anak-anak, muda dan bodoh, kami menyelinap keluar untuk bermain di tepi sungai. 1 menit kami saling bermain air di sungai. Tidak lama setelahnya, Thomas terbawa arus. Aku mencoba menyelamatkannya, tapi Tony menarikku kembali ke tepian. Bahkan memikirkannya sekarang, aku masih tidak bisa menahan tangisku. Jangan menangis, Em. Aku selalu ada untukmu, dan aku tahu dia juga akan selalu ada di sisimu. Jauh di lubuk hati, aku tahu Tony selalu mempunyai perasaan terhadapku, tapi aku tidak merasakan hal yang sama. Setelah itu, Tony mengantarku pulang. Melihat wajahku yang kelelahan, dia berkata sebelum aku masuk ke dalam. Tidurlah yang nyenyak, Em. Ingat, kita ada wawancara besok. Astaga, aku hampir lupa. Tony mungkin mengira aku adalah karyawan terburuk yang pernah ada. Dan ya, kalian bisa menebaknya. Tony adalah bosku. Setelah bertahun-tahun di panti asuhan, dia diadopsi oleh keluarga super cerdas yang menginspirasinya untuk berusaha menjadi seseorang yang penting. Dan dia akhirnya membangun sebuah perusahaan startup makanan. Bagaimanapun, keesokan paginya, meski masih merasa lelah, aku tidak punya pilihan selain tetap memasang wajah berani untuk berangkat kerja. Ada tim pemasaran yang harus dipimpin. Tapi saat aku berjalan ke lobi, seorang pria menabrakku. Dia membantuku berdiri dan dengan panik meminta maaf, menjelaskan bahwa dia sedang terburu-buru. Aku mendongak dan hendak mengomelinya, tapi tunggu. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Sebenarnya, dia terlihat persis seperti... Apa itu kamu? Kamu... Aku tergagap. Tapi aku bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatku karena dia bergegas masuk ke dalam lift dan pintunya telah tertutup. Aku pasti telah melihat sesuatu. Sejujurnya, sepanjang wawancara aku hampir tidak bisa berkonsentrasi. Mungkinkah ada 2 orang yang terlihat serupa di muka bumi ini? Aku melamun ketika pelamar berikutnya datang, dan itu adalah dia. Baik Tony dan aku menatap dengan kaget. Dia adalah kembaran Thomas. Tapi itu tidak mungkin. Maksudku, Thomas sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kami berdua terlalu kaget untuk mengatakan apapun sampai suaranya memecah keheningan. Hai, aku Dustin dan aku di sini untuk wawancara untuk posisi pemasaran. Aku memandang Tony dan dia tampak sama bingungnya denganku. Tapi, ya, itu bukan Thomas. Orang ini berasal dari Illinois dan bahkan belum pernah ke Missouri. Oke, jadi inilah gambaran Thomas. Cukup masuk akal. Wawancara berjalan dengan baik, dan meskipun dia sedikit arogan, dia tahu apa yang dia lakukan, jadi kami mempekerjakannya. Saat aku keluar ruangan, anehnya, Dustin masih menungguku di luar. Dia menawarkan untuk mentraktirku makan siang sebagai permintaan maaf sebelumnya. Aku setuju, karena aku sangat ingin menanyakan lebih banyak pertanyaan kepadanya. Saat makan siang, aku terus bercerita tentang panti asuhan, beberapa hobi Thomas, dan hal-hal yang dibencinya. Tapi Dustin bahkan tidak mengedipkan mata. Aku kecewa, karena aku sangat berharap Dustin benar-benar menjadi Thomas. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Dustin. Ini konyol, tapi aku masih mempunyai perasaan yang kuat bahwa dia benar-benar kekasih masa kecilku. Tiba-tiba, aku mendapat pesan dari Tony. Aku melihatmu jalan-jalan dengan Dustin. Sadar, Em, dia bukan Thomas. Aku tidak mau mendengarnya. Keesokan harinya, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari Dustin. Saat makan siang, aku melihat dia menaruh madu pada semangkanya, dan aku merinding. Itulah yang biasa dilakukan Thomas. Ya ampun, aku berseru.
Aku kemudian memberitahu Tony apa yang baru saja aku lihat setelah dia duduk, tapi dia hanya tertawa dan berkata, "Sejujurnya, banyak orang yang melakukan itu. Apa menurutmu Thomas kita bisa sesombong itu?" Melihat aku masih tidak terpengaruh, dia melanjutkan, "Tetapi jika kamu masih ingin memeriksanya, beri saja dia buah persik. Segala hal bisa berubah, tapi alergi tidak, kan?" OMG, Tony jenius. Dia mungkin hanya bercanda, tapi aku sangat serius. Jadi, keesokan harinya aku membelikan Dustin pai buah persik untuk menyambutnya di tim. Tetapi yang mengagetkanku, dia memakannya dengan senang hati dan tampak baik-baik saja. Oke, jelas aku harus melupakan ini. Dia bukan Thomas. Selesai. Tapi andai saja segalanya sesederhana itu, dan meskipun aku tahu Dustin bukan Thomas, aku tetap merasa tertarik padanya. Dia cerdas dan manis, dan sangat menyenangkan berada di dekatnya. Akhirnya, kami mulai jalan-jalan dan menjadi sangat dekat. Kami sebenarnya tidak mengumumkan sesuatu secara resmi, tapi kami sudah pacaran secara sederhana. Namun, mustahil menyembunyikan sesuatu dari Tony. Suatu kali perusahaan kami mengadakan akhir pekan kebersamaan tim, dan kami mengadakan kompetisi tenis. Kami harus berpasangan, jadi jelas aku akan memilih Dustin. Tapi saat kami akan mendaftar, Tony datang memintaku menjadi rekannya juga. Ya Tuhan, itu sangat canggung. Kemudian Tony berkata dengan nada yang sangat merajuk, "Baiklah, bagaimana kalau kita mengadakan sedikit kompetisi? Pemenangnya akan berpasangan dengan Emma." Maka mereka mengadakan lomba renang. Itu sangat memalukan. Aku tahu Dustin tidak bisa berenang, jadi aku mulai panik, tetapi dia tetap masuk ke dalam kolam. Jelas Tony menang. Tapi siapa peduli? Dia bertingkah seperti anak kecil. Aku bergegas membantu Dustin yang terbatuk-batuk dan tersedak air. Dan pada saat itu, aku menyadari bahwa aku sangat jatuh cinta padanya. Namun sejak itu, ada rumor di perusahaan bahwa Dustin hanya menggodaku untuk dipromosikan. Suatu pagi, kami sedang berjalan melewati lobi bersama-sama ketika dua gadis mulai berbisik-bisik tentang kami. Jadi Dustin meraih tanganku dan langsung menghampiri gadis-gadis berkata, "Aku sayang Emma, apa yang salah dengan itu?" Ayo beritahu aku, lanjutkan." Tepat pada saat itu, Tony muncul dan bertanya apakah dia bisa bicara dengan Dustin di kantornya. Aku sangat gugup. Sekarang semua orang tahu kami dalam cinta segitiga yang aneh, dan aku tidak menyukainya sedikit pun. Kemudian salah satu kolegaku mendengar Tony memberitahu Dustin bahwa jika dia tidak meninggalkanku sendirian, dia akan dipecat. Aku tidak percaya. Aku segera pergi menemui Tony. Bahkan sebelum aku sempat menghadapinya, dia berkata, "Ya, itu benar. Aku minta gadis-gadis itu memulai rumor tersebut, dan aku juga meminta si brengsek itu menyerah padamu. Itu aku. Aku melakukan semuanya. Aku hanya tidak mengerti, Em. Kenapa aku tidak pernah cukup baik untukmu?" "Tony, tunggu. Sudah 10 tahun. Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan? Kenapa kamu tidak bisa melepaskan Thomas? Seorang pria yang mirip dengannya sedang naik daun dan kamu benar-benar melupakanku. Dia seorang pecundang dibandingkan Thomas. Jangan berani-berani menyebut dia pecundang," aku bilang. "Lihat, pada akhirnya kamu tetap hanya peduli padanya. Bukan aku." Tony berteriak, lalu pergi. Aku benci berada dalam situasi ini. Di satu sisi, aku sangat menyukai Dustin. Tapi Tony bukan hanya penyelamat hidupku, tapi juga sahabatku yang selalu berada di sisiku dalam suka dan duka. Sungguh dilema. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil sedikit jarak dari Dustin, hanya sampai keadaan menjadi tenang. Mungkin dengan begitu rumor tersebut akan berhenti, dan orang-orang akan berhenti bersikap negatif terhadapnya. Namun, hal itu tidak terjadi. Soalnya, produk baru kita yang bahkan belum dirilis, tiba-tiba muncul di website pesaing langsung kita. Pasti ada yang membocorkan file rahasia itu. Tapi siapa? Investigasi dibuka dan semua komputer kami diperiksa. Kalian mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi tim TI berhasil memulihkan email terhapus yang dikirimkan ke pesaing kami dari kotak keluar Dustin. Dustin membantahnya dan meminta untuk memeriksa CCTV. Begitulah cara kami menangkap Mike, salah satu karyawan senior kami, di depan komputer Dustin yang sedang melakukan sesuatu secara diam-diam. Dan tidak disangka, dia akan menyalahkan Dustin. Setelah kebenaran terungkap, aku menghampiri Dustin. Tapi dia tampak marah saat berkata, "Kamu pikir aku juga pria brengsek kan? Itu sebabnya kamu bersikap dingin padaku." Ku bilang padanya aku tidak pernah percaya dia melakukannya. Lalu aku meraih tangannya. "Maafkan aku, hanya saja aku sudah melalui beberapa hal." Lalu kami berpelukan. Astaga, aku sangat merindukannya.
Tapi dramanya tidak berakhir di situ. Kebocoran informasi telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Kami mengadakan ribuan meeting dan tekanan yang tidak nyata. Merasa sangat kecewa, aku naik ke atap untuk mencari udara segar. Tiba-tiba aku mendengar suara Dustin di suatu tempat. Dia sedang menelpon seseorang untuk membicarakan rencana mencuri produk perusahaan kami. Mustahil! Tanpa berpikir panjang, aku menerjang dan mengambil ponselnya untuk melihat dengan siapa dia berbicara. Mike? OMG! Apa mereka mata-mata perusahaan musuh sejak awal? Aku sangat marah. Tapi sebenarnya lebih kecewa. Jadi aku memintanya untuk mengundurkan diri dan menjauh dari pandanganku. Aku tahu aku seharusnya mengungkapkannya ke seluruh perusahaan daripada membiarkannya pergi begitu saja. Tapi kurasa hatiku tidak sanggup melakukan itu. Aku merasa sangat tidak enak, terutama terhadap Tony, sahabatku yang selalu berada di sisiku saat aku sibuk mengejar si brengsek itu. Aku kehilangan kontak dengan Dustin setelah itu, dan aku hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya karena perusahaan kami berada di ambang kebangkrutan. Namun suatu hari aku mendapat telepon darinya, diikuti dengan pesan yang mengatakan, "Tolong jangan abaikan aku, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Jadi kami bertemu keesokan harinya di kedai kopi, dan begitu aku melihatnya, aku berkata, "Dengar Dustin, aku sudah muak dengan semua kebohonganmu. Tolong langsung saja ke intinya." Kemudian dia menjawab, "Emma, kuakui bahwa aku datang bekerja di perusahaanmu hanya untuk mencuri ide-idemu. Tapi melihatmu dan Tony setelah bertahun-tahun dan jatuh cinta lagi padamu, ya, itu bukan bagian dari rencanaku." Aku bingung. Setelah bertahun-tahun, apa yang kau bicarakan? Lalu dia menunjukkan padaku pergelangan tangannya, dan dia memakai gelang persahabatan. "Ingat ini? Kau berikan padaku pada hari ulang tahunku 10 tahun yang lalu." Ya ampun. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak dapat mempercayai mataku. Aku telah memberikan ini kepada Thomas. Tapi kenapa? Tapi buah persiknya? Lanjutku. Dia hanya tertawa dan berkata, "Aku mendengar rencana kalian, jadi aku memastikan untuk meminum obat alergi sebelumnya." Kemudian dia menjelaskan bahwa dia adalah Thomas, dan dia cukup beruntung masih bisa selamat hari itu di sungai. Ada sebuah keluarga yang sedang berada di sungai mencari putra mereka yang tenggelam. Namun bukannya menemukannya, mereka malah menemukan Thomas. Jadi mereka mengadopsinya dan mengubah namanya menjadi nama putra mereka, Dustin. Ini gila. Inilah Thomas, tepat di hadapanku, setelah bertahun-tahun. Dan coba tebak, ayah angkatnya adalah direktur perusahaan saingan kami. Jadi dia meminta Dustin, atau harus aku katakan Thomas, untuk datang dan menyusup ke perusahaan kami. Thomas terus meminta maaf atas hal itu, mengatakan betapa hal itu telah menyiksanya, dan bahwa dia hanya merindukanku dan harus mengatakan yang sebenarnya. Kepalaku berputar. Ini semua keterlaluan. Aku perlu waktu sejenak untuk memikirkan semuanya. Namun pada akhirnya, kami memutuskan bahwa dia dapat membantu perusahaan kami dengan mengunggah postingan untuk mengungkap kebenaran. Tentu saja begitu Tony mendengar tentang itu semua, dia sangat marah. Dia kebanyakan marah padaku karena aku melindungi Thomas. Dia bahkan berhenti berbicara denganku untuk sementara waktu. Namun, selain itu, setelah postingan Thomas, segalanya menjadi lebih baik bagi perusahaan kami. Kami dapat meluncurkan produk baru sesuai jadwal dan dia bahkan menyumbangkan sejumlah modal untuk membantu proyek kami berikutnya. Sekarang perusahaan kami masih jadi rival, tapi setidaknya sekarang persaingannya sehat. Adapun Tony dan aku, kami akhirnya berbaikan. Dia datang menemuiku suatu hari sepulang kerja dan berkata, Aku minta maaf atas sikapku yang kekanak-kanakan. Aku hanya iri padamu dan Thomas. Aku terlalu egois untuk mempertimbangkan perasaanmu. Tapi, kamu dan Thomas, aku ingin kalian bersama. Kalian berdua diciptakan untuk satu sama lain." Aku tidak bisa berhenti menangis saat dia mengatakan itu. Itu sangat berarti bagiku. Dan coba tebak, sudah setahun penuh sejak Thomas kembali ke kehidupan kami. Dan kami bertiga kembali menjadi sahabat. Oh, dan aku mungkin harus menambahkan bahwa Thomas dan aku sudah bertunangan. Kami sangat senang. Dan kami bahkan membuka panti asuhan bersama untuk anak-anak tunawisma seperti kami. Aku sudah melewati banyak fase. Akhirnya aku menemukan kedamaian hidup. Aku kira semuanya berakhir indah.